Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenisdar Putri, absen 14 dari kelas 82. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPS bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada dasarnya, Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, kekayaan melimpah, dan beragam budayanya. Karena ini, Indonesia menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dengan bangsa lain tidak hanya berdampak positif, namun juga negatif. Salah satunya terjadi penjajahan pada waktu itu yang menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Pada awal abad 20, bangsa Indonesia menemukan strategi, yaitu melalui Organisasi Pergerakan Nasional atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa lain ke Indonesia sempat merugikan bangsa kita. Berikut merupakan latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat. Ada daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan Indonesia menjadi penyebab incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dikarenakan lokasi yang memengaruhi iklim. Adanya musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mungkin mudah tumbuh di Indonesia. Berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim. Jadi kesimpulannya, bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah dikarenakan persediaannya yang sangat terbatas. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Motivasi 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan besar-besaran. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan pengajaran agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Selanjutnya ada kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Awalnya, Portugis mencari sumber rempah-rempah di kota Lisabon di Portugis. Tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyelusuri pantai barat di Afrika. Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar pada tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1512, Portugis berhasil sampai di Maluku oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Lalu selanjutnya ada ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang Inggris ialah EIC atau East Indian Company, yang di dalamnya para pengusaha Inggris. Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, namun tidak terlalu berpengaruh kepada bangsa Indonesia layaknya Belanda. Ini disebabkan EIC terdesak Belanda, lalu Inggris menyingkir ke India. Lalu ada kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan tempat markas VOC. Seorang pelaut, Cornelius de Houtman, mengunjungi ujung selatan Afrika pada tahun 1595. Lalu terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Karena banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan antar mereka. Untuk menjaga persaingan tidak sehat, tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Company atau VOC yang merupakan penggabungan di beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal awal VOC adalah Peter Both. Awalnya, pos perdagangan VOC di Ambon, Maluku, namun dipindahkan ke Jakarta dikarenakan jauh lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pangeran Jayawikarta atau penguasa wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta dan untuk EIC atau wilayah atau pihak Inggris. Lalu Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon
membujuk penguasa Kerajaan Banten memecat Pangeran Jayakarta. Pada tanggal 31 Mei 1619, Raja Banten mengabulkannya. Karena ini, VOC mengubah Jayakarta menjadi Batavia. Saya akan menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli yaitu menguntungkan bagi pihak perusahaan karena dapat menentukan harga beli dan harga jual. Salah satu cara Belanda memonopoli Indonesia dengan adanya politik adu domba atau divide et impera, dengan mengadu domba satu kerajaan dengan kerajaan lain, tujuannya untuk menjadikan permusuhan antar bangsa di Indonesia. Lalu VOC memonopoli pihak yang menang dan dengan penguasaan pasar. Pada tanggal 13 Desember 1799 VOC bubar. Yang kedua, pengaruh kerja paksa. Pengaruh kerja paksa bagi Indonesia sangat membuat bangsa Indonesia menderita. Mereka bekerja tanpa fasilitas yang memadai, tidak mendapat penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan dilakukan pekerjaan yang di luar batas kemanusiaan. Pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajaran Hindia Belanda menjadi 4, yaitu Maluku, Sumatera, Jawa, dan Malaka. Lalu menyerahkan wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles mempunyai kebijakan. Kebijakannya yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Lalu harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, dan yang terakhir, bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap digunakan pajak. Membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga dari orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya adalah Baron van Hove, E.F.E. de Wesdekker atau Multatuli, dan L. Vitalis. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang dibagi menjadi 4, yaitu Sultan Babullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Belanda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Sultan Harun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Lalu, karena terdesak, Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Harun. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada awal
perundingan, semua berjalan seperti sebuah pertemuan pada umumnya, yaitu membicarakan suatu hal penting. Namun pada saat perundingan berlangsung tanpa disangka-sangka, Portugis menangkap Sultan Harun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babula atau putra Sultan Harun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Kemudian menyingkir ke Timor-Timur atau Timor Leste dan melakukan kolonialisasi di tempat itu. Lalu ada perlawanan di Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka dengan mengangkut 800 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Lalu selanjutnya ada ketangguhan Ayam Jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, Kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin dan Bone atau Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Lalu Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667 yang isinya Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Lalu Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar dan Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Namun setelah itu terjadi perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Namun serangan ini mengalami kegagalan terjadi karena kurangnya perbekalan, juga disebabkan karena Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Lalu serangan kedua kembali diluncurkan dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal dikarenakan faktor yang sama. Pada tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Menyebutkan beberapa perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon pada tahun 1811 sampai 1816. Yang kedua, ada Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Yang ketiga, ada Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat ada Perang Aceh. Yang kelima ada Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Lalu ada Perang Banjar pada tahun 1859. Lalu ada Perang Jagaraja di Bali. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Di sini saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama, perluasan pendidikan. Lalu kegagalan perjuangan di berbagai daerah.
Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Yang kelima, berkembangnya berbagai paham baru. Yang keenam, yaitu berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Kedua, yaitu Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada saat itu adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partij atau IPA atau IP, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Itu pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Yang pertama ada proses penguasaan Indonesia. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia dan untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan-bahan baku dari ancaman sekutu, Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu yang pertama pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang juga memiliki beberapa kebijakan yang antara lain adalah membentuk organisasi sosial, yang kedua pembentukan organisasi semi militer, yang ketiga pengarahan Romusa, yang keempat eksploitasi kekayaan alam. Akan menjelaskan sikap kaum pergerakan. Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Yang ketiga, perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa-bangsa Indonesia, yaitu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna di Jawa Barat, perlawanan Indramayu di Jawa Barat, perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial Barat. Yang pertama, perluasan penggunaan lahan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pengenalan uang. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Yang kesembilan, perubahan dalam aspek politik. Yang terakhir, perubahan dalam aspek budaya. Lalu ada perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama ada perubahan dalam aspek geografi. Yang kedua ada perubahan dalam aspek ekonomi. Yang ketiga perubahan dalam aspek pendidikan. Yang keempat perubahan dalam aspek politik. Yang kelima perubahan dalam aspek budaya. Presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.